Halo teman-teman, ini adalah segmen baru dari Priyadi. Namanya adalah Cuap-cuap, jangan asal berucap. Oke, kita kenalan dulu ya. Dari saya dulu, nama saya Adi. Yang sekarang ini lagi menekuni parenting karena saya punya satu anak. Jadi parenting itu sekarang merasa paling penting gitu karena saya sangat mencintai anak saya. Oke, cukup aja sampai sini. Nanti ada teman saya di sini untuk menemani cuap-cuap kita hari ini. Silakan Mas Anas. Halo semuanya, saya Anas, salam kenal. Halo, saya Sela, salam kenal. Nanti mungkin untuk teman-teman yang tidak asing lagi, ini ada di video Mas Anas membahas seperti ini, cek aja lah. Nanti ada untuk Michelle juga, dia sangat woman yang sangat kuat membahas tentang parenting di videonya. Silahkan kunjungi TikTok, Instagram Priyadi untuk lebih jelas. Jadi mungkin kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan kalau sudah melihatnya teman-teman ya. Cuap-cuap ini membahas isu-isu yang mungkin udah lama atau yang update. Sebelum kita membahas isunya, mungkin ini video lama yang membahas tentang parenting, tapi kita akan bahas bersama Mbak Sela dan Mas Anas ini. Sebelum masuk ke pembahasan inti, ada video yang lama, ini sebenarnya video lama ya, tapi ini akan jadi pembahasan inti kita. Kita lihat videonya berikut ini. Parenting itu mudah hanya untuk orang kaya. Untuk orang miskin mah anjing parenting teuing lah. Bangor seutik mah palengpeng we ku aing. Asli. Hanya untuk parenting itu hanya untuk orang kaya, Bro. Karena untuk orang miskin sok kalian lihat lagi perlakuan orang tua kalian nih yang miskin-miskin. Tindakannya pasti tindakan yang penuh keputusasaan. Benar kan? Karena pernah ya nih, babe capek gawe balik ka imah, ningali urang pasea jeung adi urang. Kan solusi di babe aing naon? Mau bedog tah, bedog hiji ewang. Sok sia. Mending jempe karena nurut ka aing atau jempe ka bacok maneh. Eta kan putus asa kan? Itu kan benar putus asa dong. yang paling jadi andalan babe urang lamun misalkan orang baong adalah sok siap baong we mah dijual ku bapa mah. Eta aing ngadangu eta seremna cing. Karena babe aing ngawarung. Bagaimana teman-teman di rumah? Udah lihat videonya? Dan teman-teman kita Mas Anas, Ibu Sela, apa udah lihat? Udah mulai geram? Udah mulai geram. Tapi sabar dulu, slow down. Sebelum kita membahas video yang tadi, kita sepakati dulu nih arti parenting yang akan kita bahas hari ini. Oke? Karena saya sebagai bapak-bapak orang awam gitu, yang sedang belajar parenting, setelah saya cari di Oxford, itu parenting itu artinya itulah process of caring your child, atau bisa diartikan bahwa bagaimana cara mengasuh anak-anak Anda ya, tentu anak saya sendiri ya. Gitu. Karena begini, dalam video tadi teman-teman kalau lihat gitu, atau bahwa ada anak yang ketika bertengkar sama kakaknya itu kan, sama bapaknya ditakut-takutin mau dijual atau mau di apapun ya untuk menakutin anaknya. Atau mungkin Mas Anas atau Bu saya pernah lihat ada ibu-ibu yang anak kecil kejerat mejanya, aduh kasihan dia, lalu marahin mejanya, oh mejanya kurang ajar atau apapun gitu. Itu kata saya tetap parenting. Karena menurut Oxford tadi itu cara mengasuh anak. Karena dari pengertian tadi itu belum tentu dijelaskan ideal atau tidak idealnya. Oke. Nah, gimana tanggapan Mas Anas dulu atau Bu Sela dulu? Menarik sekali ya Pak Adi ya. Jadi memang kita perlu dulu nih menyamakan persepsi ya tentang apa sih parenting itu gitu ya. Memang betul ya bahwa parenting itu adalah proses merawat anak gitu. Nah, tidak dijelaskan tadi ya Bapak ya bahwa idealnya seperti apa gitu. Betul, ya. Betul. Karena memang ilmu parenting itu adalah ilmu yang dibutuhkan parents untuk memaksimalkan pengasuhan itu sendiri gitu. Dan memang
sensitif ya membahas tentang parenting ini, karena masing-masing orang tua itu punya value sendiri, punya value masing-masing tentang apa yang ingin diajarkan kepada anak mereka, apa yang ingin menjadi value keluarganya gitu ya. Misalnya contohnya ada yang beranggapan bahwa kalau tidak dikerasin mereka akan tumbuh jadi anak yang lembek gitu misalnya. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah tipe anak mereka itu adalah tipe anak yang memang tough ketika dikerasin atau justru akan down saat dikerasin gitu. Nah itu yang kita harus tahu kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu kepribadiannya seperti apa gitu, supaya kita tidak salah dalam menerapkan pola asuh seperti itu. Baik, tadi saya ingin memulai dengan statement yang sederhana tentang konsep parenting ini gitu. Yang pertama adalah perlakukan anak sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, yang kedua adalah perlakukan anak sebagaimana semestinya mereka diperlakukan gitu. Dan untuk yang pertama gitu ya, untuk konsep yang pertama kita hanya perlu mengandalkan pengalaman kita juga sebagai seorang anak gitu. Kalau kita nggak suka dimarahin gitu ya jangan juga dimarahi anak gitu. Kalau kita tidak suka dibentak di depan umum, ya kita tidak perlu melakukan itu juga kepada anak gitu. Nah, tapi untuk konsep yang kedua itu butuh namanya ilmu gitu ya, dimana tadi tentang kepribadian anak seperti apa, terus bagaimana sih, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, apa sih yang menjadi kebutuhan emosinya gitu ya, dan hal apa yang bisa memancing ketika mereka menjadi anak yang memberontak misalnya gitu ya. Jadi banyak hal gitu yang parents perlukan untuk memaksimalkan perawatan atau pengasuhan anak ini gitu. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Stella. Tadi intinya adalah perlakukan anak seperti apa yang ingin Anda lakukan. Kita ingin diperlakukan. Oh, seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Oke, jadi sangat luar biasa sekali karena itu sangat pas untuk parenting gitu. Sekarang Mas Anas, gimana Mas Anas? Oke, baik. Jadi kurang lebih sebenarnya saya sepakat dengan yang udah diutarakan oleh Mbak Stella barusan gitu. Sebenarnya kan definisi dari parenting itu sendiri adalah bagaimana itu proses dan seni mengurus anak ya. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau kita pernah baca, jadi parenting itu sendiri kan bagaimana cara kita sebagai orang tua memperhatikan tentang kesehatan anak-anak, kesehatan anak kita. Terus memperhatikan tentang gizinya. Jadi asupan mereka, itu salah satu bagian dari parenting juga. Terus kemudian memperhatikan tentang perlindungannya mereka. Mereka diberikan perlindungan artinya. Terus diberikan mengenai keselamatan. Terus pendidikan, memberikan pendidikan kepada anak. Sehingga mereka, kita mengurus mereka dari mereka lahir sampai menuju dewasa, diharapkan mereka menjadi orang yang produktif gitu. Itu kan bagian dari parenting. Itu sih yang pernah saya baca di salah satu artikel, yaitu dari artikelnya American Psychological Association atau APA gitu. Nah, tapi kurang lebih sebenarnya parenting itu sendiri itu adalah bagian dari proses mengurus dan mengasuh anak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berkaitan dengan parenting itu sendiri, aspeknya itu nanti kan banyak. Tadi Mbak Stella mungkin udah jabarkan mengenai definisi parenting yang mungkin Mbak Stella sempat pelajari, dan kebetulan Mbak Stella juga sangat mengerti sekali mengenai parenting itu sendiri. Nah, tapi kan memang parenting itu memang aspeknya jadi banyak gitu Pak Radi. Misalnya, apakah kalau kita memberikan makanan kepada anak gitu ya, memperhatikan gizinya mereka, terus kemudian memberikan materi kepada anak, terus memberikan pendidikan kepada anak, apakah itu udah cukup hanya cukup itu aja? Kan enggak gitu. Kalau tadi Mbak Stella mungkin udah sebutkan, salah satunya adalah ikatan emosi gitu ya Mbak Stella, betul ya. Jadi ikatan emosi, kebutuhan anak mengenai kedekatan antara dia dengan orang tuanya, itu juga bagian dari parenting gitu. Itu aspek yang harus diperhatikan dari definisi parenting itu sendiri gitu. Yang tahu mungkin kita kenal di istilah zaman sekarang itu bonding ya, bonding gitu. Nah, jadi bonding itu bagaimana keeratan atau kedekatan antara anak dan orang tuanya secara emosi gitu. Misalnya kita sebagai orang tua itu perlu juga yang namanya memperhatikan tentang waktu antara diri kita dengan anak, yaitu waktu berkualitas atau quality time itu gitu. Misalnya anak diajak makan bareng, itu salah satu parenting juga gitu, supaya kita membangun kedekatan dengan anak gitu. Terus kalau anak-anak diberi kesempatan
kita quality time misalnya ajak jalan-jalan atau mungkin main bareng, itu juga bagian dari parenting sebenarnya, membangun kedekatan kan dengan anak. Jadi sekali lagi memang parenting itu sendiri tidak sesederhana kita artikan sebagai hanya kebutuhan materinya aja. Kemudian selain bonding itu juga ada lagi misalnya, yaitu aspek yang perlu diperhatikan, kebutuhan spiritual misalkan. Spiritual itu sendiri bisa kita artikan sebagai bagaimana cara kita itu menanamkan satu nilai-nilai yang kita yakini dan kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui ilmu keagamaan, gitu kan, religiusitas atau agama yang kita yakini, coba kita turunkan dan warisi kepada anak, gitu. Itu juga bagian dari parenting, gitu kan ya. Terus kemudian mengajari anak tentang falsafah kehidupan, sehingga mereka nanti seiring beranjak menuju dewasa, mengalami berbagai peristiwa, mereka bisa memaknai lebih bijak tentang kehidupan itu sendiri, tentang peristiwa-peristiwa yang mereka rasakan dan alami, gitu. Itu bagian dari parenting, gitu kan, mewarisi suatu nilai-nilai, itu parenting juga. Sehingga aspek parenting itu memang banyak. Kita tidak hanya memberikan tentang materi, gitu, tidak hanya memberikan mungkin tentang emosinya, kebutuhan emosinya, tapi kebutuhan spiritualnya. Seperti itu. Tapi juga yang tidak kalah penting yang ingin saya coba sampaikan, saya juga sepakat dengan sudah Mbak Sela katakan barusan, bahwa parenting itu bagian salah satu yang paling penting adalah bagaimana posisi kita sebagai orang tua, juga bisa memposisikan diri kita sebagai anak. Bagaimana kita ingin diperlakukan kalau sebagai anak itu diperlakukan oleh orang tua kita. Kalau kita tahu bahwa dipukul rasanya tidak mengenakan dan sakit, maka kita jangan asal yang namanya melakukan kekerasan pada anak, gitu kan. Dan kalau misalnya kita tahu bahwa diabaikan oleh orang tua kita, itu rasanya sangat menyakitkan dan justru malah membekas, ya kita juga jangan memperlakukan itu pada anak. Jadi memposisikan diri kita sebagai posisi anak itu sendiri, bagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik, gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak Radi. Gitu. Terima kasih Mas Anas, jadi sangat lebar sekali ya arti panjang ya, jadi panjang, lebar sama dengan luas. Jadi panjang sekali. Tapi intinya berarti yang dibahas tadi dengan yang tadi pengertian dari Oxford itu adalah pengasuhan untuk anak Anda. Tapi di sini lebih bahas lagi bagaimana kita merasakan, orang tua merasakan sebagai anak. Jadi kalau anak dipukul pasti sakit, kalau ya pokoknya jadi orang tua. Jadi orang tua itu harus merasakan apa yang dirasakan anak, seperti itu ya. Untuk membahas selanjutnya mungkin kita sepakat aja. Jadi pengertian yang akan kita bahas pada ini mana? Yang ideal atau tidak ideal sekarang berarti. Tapi setelah tadi kita bahas ya teman-teman yang di rumah, pengertian yang dibahas oleh kedua narasumber ini adalah pengertian parenting yang ideal. Sepakat ya berarti? Sepakat. Oke. Karena sepakat, dan di rumah juga, inilah parenting yang ideal ya. Ideal. Jadi ketika kita membahas parenting berarti kita menuju memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Oke, jadi teman-teman kita sudah sepakat bahwa arti parenting yang telah kita bahas jadi parenting ideal, yaitu bagaimana anak kita diperlakukan seperti bagaimana kita diperlakukan ya. Seperti itu ya teman-teman, sepakat ya. Oke, masuk ke pembahasan inti ya, Ibu Sela dan Mas Anas. Menurut video tadi kan dia membahas tentang privilege parenting itu hanya untuk orang kaya. Nah ini kita udah bahas tadi kan bahwa anak tuh harus yang di emosinya, spiritualnya, pendidikannya, materi dan lain-lain. Nah menurut teman-teman di sini bagaimana tampil tadi bahwa parenting itu hanya privilege untuk orang kaya? Apakah orang menengah bawah itu tidak diperbolehkan atau gimana? Silahkan. Oke, boleh. Saya sedikit setuju ya dengan statement di video tadi ya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa terkait dengan konsep yang kedua tadi gitu ya, bahwa perlakukan anak sebagaimana semestinya dia diperlakukan itu butuh ilmu gitu, dan akses kepada ilmu itu biasanya mungkin memang lebih mudah didapatkan oleh kalangan menengah ke atas gitu ya, dimana mereka dengan mudahnya bisa berkonsultasi dengan ahli gitu ya, terus juga bisa mengakses ilmu dengan mengikuti training-training yang mungkin harganya nggak murah gitu ya, dan tidak sedikit juga mereka yang pakai personal guidance gitu ya, personal guidance kayak misalnya contohnya kayak Nikita Willy waktu itu ya, saat menerapkan sleep training kepada anaknya pakai personal trainer juga gitu ya. Nah
hal seperti itu apakah juga ya hal itu mau tidak mau ya memang menjadi privilege tersendiri gitu ya, akses terhadap ilmu. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah ini ya, peran ganda gitu, dimana misalnya yang mereka orang tua yang harus bekerja nih dua-duanya gitu ya, terus juga tetap juga harus mengurus urusan domestik gitu ya, pulang kerja ngurusin domestik udah capek duluan ya Pak ya, jadi biasanya akhirnya faktor kelelahan tadi memicu akhirnya sikap apatis gitu. Udahlah, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik gitu untuk anak dengan mencarikan mereka nafkah atau mencarikan mereka rezeki sehingga membuat mereka bisa sekolah di tempat yang bagus, bisa makan makanan yang enak dan bergizi misalnya seperti itu. Jadi karena mungkin sudah energinya sudah terkuras gitu ya. Nah, beda dengan mungkin yang kalangan menengah ke atas, mereka bisa menggunakan asisten rumah tangga gitu ya, sehingga mereka punya energi lebih gitu untuk bersikap manis, bersikap lembut terhadap anak-anak mereka gitu ya. Nah, itu mau tidak mau gitu ya, memang akan menjadi privilege tersendiri. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah faktor-faktor itu saja sebenarnya bukan salah satu faktor penentu keberhasilan parenting gitu ya, bahwa sebenarnya gitu ya, poin terpenting dari parenting itu sendiri adalah awareness gitu ya, awareness orang tua bahwa mereka butuh ilmu nih untuk mendidik anak-anak mereka. Mereka butuh belajar untuk memahami anak-anak mereka. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang membuat akhirnya muncul namanya prioritas gitu kan, bahwa misalnya nggak apa-apa deh rumah berantakan sedikit gitu kan, supaya masih punya energi nih untuk memberikan waktu yang berkualitas seperti yang tadi Mas Ana sampaikan gitu ya, untuk anak gitu, mendengarkan mereka bercerita bagaimana hari ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya tadi skala prioritas gitu ya, skala prioritas. Jika kita tahu bahwa pentingnya ilmu dalam mendidik anak, bahwa bahayanya kalau kita abai terhadap mendidik anak ini gitu ya, jadi kita jadi muncul namanya prioritas gitu. Apa sih yang bisa kita dahulukan gitu, dan meluangkan sedikit waktu untuk belajar tentang parenting. Sangat luar biasa. Jadi poinnya prioritas ya gitu ya, betul. Kesadaran kita untuk apakah peduli nggak terhadap anak gitu ya, sangat susah sekali untuk diterapkan itu. Mas Anas silakan komentarnya. Jadi berkaitan dengan video yang tadi udah coba kita lihat ya para dia, bahwa parenting itu privilege bagi orang-orang yang secara ekonomi menengah ke atas, orang yang berada gitu. Nah, ini menarik nih gitu. Tadi saya juga kurang lebih memang sepakat dengan udah Mbak Sela barusan katakan tentang skala prioritas. Kita perlu memperhatikan skala prioritas. Tapi kemudian ada pertanyaan yang muncul di kepala saya yang justru membuat saya tergelitik gitu setelah nonton video tadi. Apakah parenting itu, ilmu parenting sendiri hanya bisa didapat atau hanya bisa dilakukan oleh kita yang secara pendapatan itu 3 kali UMR di daerah masing-masing gitu kan, atau parenting hanya bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua yang memang ekonominya menengah ke atas. Berarti kalau kita misalnya katakanlah termasuk keluarga ya, termasuk orang tua yang memiliki pendapatan itu menengah ke bawah, maka nggak bisa melakukan parenting gitu. Itu kan suatu pertanyaan yang justru membuat kita harus kritis gitu tentang video tadi gitu. Kita harus coba mengkritisi. Ya, walaupun memang nggak memungkiri, tadi Mbak Sela udah katakan kan, bahwa orang yang misalnya secara ekonominya lebih baik gitu, ekonominya lebih tinggi, itu mendapatkan ilmu parenting yang lebih baik. Betul, mereka justru malah bisa memberikan yang namanya tadi menyediakan asisten rumah tangga untuk anak gitu ya. Jadi ada istilahnya kalau itu neni ya, pembantu ya, pembantu yang mengurus anak gitu. Atau juga salah satunya kita bisa memberikan pendidikan yang bonafit atau baik kepada anak. Itu memang salah satu privilege mereka. Betul. Tapi juga kemudian ada pertanyaan, tidak bisa kita pungkiri, banyak orang-orang yang justru malah secara ekonomi misalnya menengah ke atas, nggak sedikit ya justru, yang dia kurang memperhatikan tentang waktu berkualitasnya buat anak. Quality time ya. Quality time, betul kan? Jadi kita bisa berikan materi yang lebih baik kalau kita ekonominya memang seperti tadi gitu. Terus kita bisa memberikan pendidikan yang
terbaik juga buat anak. Betul. Tapi apakah mereka juga punya waktu yang waktu personal mereka, waktu pribadi mereka? Mereka kasih kesempatan untuk bisa bonding dengan anak. Itu juga banyak kasusnya kan, gitu kan. Banyak kasusnya mereka, oke, saya bisa berikan buat anak apa aja yang anak mau, apa yang anak butuhkan, saya coba saya coba penuhi. Tapi kemudian apakah dia punya waktu gak buat anaknya? Anak itu butuh didengar juga, butuh diajak yang namanya makan bareng, main bareng, nonton bareng, pokoknya waktu berkualitas apapun itu, sehingga anak punya kesempatan untuk bisa dekat dengan orang tuanya. Nah, itu juga sebenarnya PR kan, itu parenting loh, gitu kan. Itu tidak hanya, parenting itu hanya melulu tentang materi, gitu, hanya melulu tentang kita memberikan pendidikan yang sangat berkualitas buat anak, nggak hanya itu aja, gitu. Bahkan arti pendidikan sendiri itu bukan hanya pendidikan formal kan, pendidikan di rumah, betul ya Mbak Selo ya, betul, gitu. Nah, jadi itu, kalau kita menyadari bahwa kita tidak bisa memberikan materi yang baik gitu kepada anak seperti yang dilakukan oleh orang di luar ya, oleh orang lain, maka kita juga ya kita penuhi beberapa hal, misalnya kebutuhan emosinya tadi. Padahal itu bisa jadi kita bisa jadi ya tadi skala prioritas, kita punya kesempatan juga sebenarnya bisa melakukan pendekatan yang baik kepada anak gitu, bisa membangun keeratan dengan anak gitu. Terus juga memperhatikan tentang kebutuhan spiritualnya gitu. Kan kita gitu nggak harus menunggu materinya itu cukup ya, mumpuni gitu ya, mapan gitu kan, nggak harus gitu. Jadi kebutuhan itu pun bisa dipenuhi sebenarnya gitu. Meskipun kita namanya sebagai orang tua tentunya ingin memberikan yang terbaik buat anak ya, itu wajar. Jadi kita ikhtiar, kita usaha bahwa kita ingin penuhi juga tentang kebutuhan materi dan pendidikannya ya. Itu juga nggak bisa kita pungkiri, betul. Memang itu salah satu ya, kita usaha, memang ikhtiar kita. Tapi sekali lagi yang saya tekankan memang kebutuhan tadi itu memang tidak melulu tentang materi atau kemapanan, tapi tentang emosi itu perlu kita penuhi, dan kebutuhan spiritual itu kita penuhi. Jadi 3 elemen itu tadi, fisik, emosi, dan spiritual. Jadi ya kalau kita nggak bisa memenuhi ini, maka 2 kebutuhan ini mungkin bisa kita penuhi gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih Pak Radi. Sangat luar biasa. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan ya, Ibu sama Pak Anas ini, bahwa sebenarnya parenting itu bukan masalah privilege atau tidak punya privilege, tapi masalah prioritas gitu ya, betul ya, masalah prioritas. Jadi kita care terhadap anak kita gitu ya. Kalau sibuk apapun atau sekaya apapun, kalau tidak care ya apa yang bisa diberikan untuk anak-anak kita gitu ya. Seperti itu. Koreksi kalau saya salah nanti ya. Oke, untuk teman-teman di rumah, kalau ada punya pendapat bisa kasih komentar di bawah ini. Oke teman-teman, karena waktunya sudah dibatasi ini, kita akan menuju ke kesimpulan ya. Tapi sebelum kesimpulan nih, saya penasaran ini, kemarin ada isu terbaru nih, saya tembak aja. Pernah lihat video di Masjid Al-Jabar kan? Al-Jabar yang anak-anaknya pada renang gitu, renang di Masjid Al-Jabar yang sudah diresmikan sama Bapak Ridwan Kamil. Nah, itu Bapak melihat ada salah parenting di orang tuanya Kak? Kita dapat siapa ini? Salah satu aja lah, siapa yang mau nembaknya atau dua-duanya sih? Karena kebetulan saya belum melihat videonya, kayaknya mungkin Mbak Selo. boleh ya. Kalau apa ya, mungkin terkait dengan sifat anak gitu ya, sifat anak-anak dulu gitu yang kita lihat di situ, bahwa mereka itu senang gitu ya, apalagi senang bermain gitu ya, dan dan apalagi rame-rame ada temennya gitu, konformitas gitu ya. Jadi memang dalam beberapa poin, dalam beberapa kondisi, kita tuh aturan yang kita berikan ke anak itu seringkali nggak bisa kita aplikasikan. Misalnya contohnya aturan gadget. Ketika dia kumpul sama keluarga, ketemu sepupu-sepupunya pada main gadget, walaupun kita udah kasih aturan jangan main gadget di rumah atau ada waktunya gitu ya, tetap aja pada saat lagi kumpul-kumpul pasti mereka akan ikut-ikutan kayak gitu kan. Seperti itu juga. Kenapa harus ya?
Jadi memang dalam beberapa hal memang kita perlu tahu juga sih apa namanya kondisi yang artinya kita nggak bisa paksakan ya. Maksudnya kayak tadi contohnya anak-anak ketemu air gitu kan, terus juga apa teman-temannya juga banyak gitu kan. Memang dalam beberapa hal kita bisa kasih tahu, tapi pasti dia akan muncul pertanyaan kenapa saya doang yang nggak boleh kayak gitu kan. Jadi memang mungkin aturannya yang dibentuk dalam masjid itu gitu, sebelum di lokasi itu diberikan pagar, mungkin kalau memang tidak boleh jika dia buat renang kayak gitu. Jadi kadang bukan kitanya yang nggak bisa ini ya, tapi memang aturannya sudah ada atau belum gitu, aturan terkait dengan nggak boleh dibuat itu, maksudnya dengan dikondisikan ya. Nah, kalau dipagerin atau dibuat dalam pasti nggak mungkin juga kan anak-anak akan nyebur ke situ gitu kan. Jadi memang kadang dalam beberapa hal kita nggak bisa ini juga ya serta-merta untuk menjudge bahwa waduh ini gimana sih gitu kan parentingnya, atau orang tuanya kok diem aja atau apa gitu. Karena kadang kita bisa lihat dulu sih berbagai perspektif ya, apakah memang aturannya sudah dibuat sedemikian rupa untuk mencegah tadi anak-anak berenang di situ misalnya gitu. Dan memang kalau kita mengambil perspektif lainnya, yaitu bagaimana memunculkan anak-anak ini kecintaan terhadap masjid. Memang dibuat sendiri gitu khusus buat mereka bersenang-senang di situ, tapi ya dibuatlah aturannya, dibuat tempatnya, wadahnya yang sesuai gitu, supaya artinya ya sebagaimana mestinya masjid untuk apa gitu kan. Misalnya untuk berenang mah masih ada kolam renang gitu kan, tapi kalau misalnya untuk gimana caranya mereka belajar agama, dibuat apa yang menyenangkan gitu ya, misalnya dengan film-film yang menarik gitu ya, bagaimana mereka tetap bisa bersenang-senang tapi dengan konteks yang tepat gitu. Luar biasa, jawabannya sangat wise, sangat bijak. Soalnya kalau pas saya lihat video itu, saya ngeliatnya karena saya bapak-bapak yang belajar parenting itu langsung parenting saya menggebu-gebu. Ini gimana sih orang tuanya? Kenapa anaknya nggak diurus gitu ya? Jadi kan kacau semua ini. Apa jadi kita Masjid Al-Jabarnya nggak ada gitu ya maksudnya. Saat kita lihatnya dari perspektif orang tuanya ya, kayaknya ya. Iya kan misalkan ini orang tuanya kenapa kok nggak ngurus anaknya gitu kan, kalau biasa lagi begitu boleh belajar. Oke, biar nggak ngaco gitu ya. Kita langsung aja ke kesimpulan akhir karena waktu juga sudah dibatasi. Oke, mungkin karena kesimpulannya dari Mas Anas aja dulu. Silakan Mas Anas. Kesimpulan yang dari bahasa awal kita dari arti parenting sampai membahas video tadi privilege orang kaya. Apa privilege itu hanya untuk orang kaya biasanya. Silakan Mas Anas. Jadi kalau kurang lebih kalau kita lihat dari kacamata saya pribadi dan mungkin Pak Radi yang udah merasakan sebagai orang tua ya yang punya satu anak, memang sekali lagi soal parenting itu kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk menjadi seperti orang lain. Kita orang tua yang lain yang mungkin misalnya katakanlah secara ekonomi mungkin sangat mapan gitu ya, maka dia bisa memberikan banyak hal kepada anak, jadi punya nilai plus dalam hal melakukan parenting. Ya betul, tadi dia bisa mengikuti kelas-kelas parenting gitu ya, bisa menyediakan kebutuhan misalnya neni gitu ya, atau mungkin memberikan pendidikan yang berkualitas buat anak, itu betul. Tapi kita tidak bisa memaksakan harus seperti itu banget gitu kan, posisi itu kita harus melihat kondisi kita. Jadi sekali lagi memang menyesuaikan aja sih kemampuan kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang kita alami, kondisi saat itu gitu. Misalnya ya tadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita isi, tadi kebutuhan waktu berkualitas kita, bonding kita dengan anak itu barangkali bisa kita sempatkan gitu kan. Terus kemudian kebutuhan tentang nilai-nilai yang bisa kita tanamkan kepada anak, jadi falsafah kehidupan atau nilai-nilai spiritual gitu ya yang bisa kita turunkan kepada anak. Tapi ya memang kita sebagai orang tua mencoba ingin memberikan yang terbaik sebenarnya ya. Banyak aspek, banyak elemen ingin kita coba berikan kepada anak. Ya kita sebagai orang tua siapa sih yang tidak mau memberikan yang terbaik buat anak gitu kan ya, betul kan? Gitu ya. Memang ya dilihat dari kondisi aja, skala prioritas. Tadi Mbak Sela udah sebutkan tentang prioritas itu. Mungkin tentang kebutuhan fisik materi mungkin bisa jadi bukan yang pertama. Mungkin emosinya dulu, kebutuhan emosi, bonding dulu, terus spiritual, baru kemudian materi, seiring berjalan waktu aja gitu. Ya kalau dari saya itu sih, kita menyesuaikan aja sebagai orang tua. Pasti kita ingin memberikan yang terbaik kok buat anak gitu ya. Itu tentu melihat dari situasi juga, kondisi kita. Jadi jangan kita sangat ambisius ya, memaksakan diri untuk seperti orang lain gitu.
Jadi nggak gitu juga gitu, melihat dari kondisi kita juga. Mungkin itu kesalahan. Oke, setuju ya dengan apa Mas Anas gitu ya, statement barusan juga. Saya juga ingin sebagai kesimpulan ya Pak Adi ya, gitu ya, memang terkait dengan privilege gitu ya. Jadi memang lakukan parenting ini sebenarnya poinnya adalah bagaimana setiap orang tua gitu ya mengupayakan yang terbaik kan gitu ya. Jadi bahwa upaya itu akan terasa oleh anak gitu ya, upaya terus belajar gitu ya. Kalau salah minta maaf gitu. Kadang kan yang menjadi masalah itu terkadang ya pertama kita nggak mau belajar, yang kedua kita merasa superior gitu loh. Jadi orang tua pasti benar. Jadi ketika salah enggak minta maaf sama anak. Jadi anak menyimpan gitu ya. Dan itu yang menjadi permasalahan gitu kan. Terkait dengan privilege tadi, lakukan dengan kondisi yang kita mampu gitu. Jadi nggak perlu memaksakan diri untuk sesuai dengan teori-teori parenting, yang maksudnya artinya kadang kan ada juga orang tua yang itu mah teori gitu kan. Jadi ya kita perlu mendengarkan gitu kan, artinya dan menyesuaikan dengan kondisi di rumah gitu kan. Karena memang sebenarnya ilmu-ilmu parenting yang dibagikan itu memang artinya nggak cocok, nggak fit ke semua jenis gitu kan. Tapi ilmu yang dibagikan itu pasti ada yang fit kan gitu, dan bisa jadi bukan fit di kita tapi fit di keluarga orang lain gitu. Nah kita bisa terus mencari kan, bukan artinya kita jadi malah nggak ada yang fit gitu dengan kondisi saya misalnya seperti, dan itu akhirnya menghentikan belajar gitu kan, menghentikan niat untuk belajar gitu. Nah seperti yang contoh kayak tadi misalnya contoh Nikita Willy, parenting Nikita Willy itu kan banyak menjadi hal yang positif ya. Dia memang itu saya juga salut sekali ya dengan kematangan psikologis pasangan itu gitu ya, dan dengan cara bagaimana mengasuh anak mereka gitu ya. Dan terus gimana kalau misalnya orang tua dengan privilege yang berbeda gitu ingin melakukan hal yang sama, misalnya kayak tadi terkait dengan sleep training gitu ya, nggak bisa misalnya untuk mengundang pelatih gitu ya. Nah itu ya sebenarnya ambil poinnya gitu. Poinnya apa sih sleep training itu? Bagaimana anak tidak terlalu bergantung kan gitu. Maksudnya dia bisa mengatasi masalah dia gitu atau ketidaknyamanan dia saat dia tidur gitu kan. Nah kita bisa ambil di situ poinnya adalah bahwa ketika misalnya memang anak itu sudah dipenuhi semua, dari mulai nggak haus atau nggak pup atau nggak pipis gitu ya, dalam arti di kondisi yang dia tuh sebenarnya udah oke gitu ya, jadi hanya ada sedikit gangguan gitu, dia harus bisa mengatasi sendiri gitu ya, kecuali memang kayak dia nangisnya kenapa gitu. Jadi sebagai orang tua kita lebih pekanya ke situ gitu, bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi semua gitu ya. Jadi nggak usah yang terlalu anak sedikit nangis langsung diangkat kayak gitu maksudnya. Jadi ambil poin-poin yang bisa kita aplikasikan. Misalnya contohnya itu kan kamarnya harus terpisah, bagaimana yang kamarnya masih bareng-bareng sama orang tuanya ya sebenarnya. Nah betul kan, kondisinya kan seperti itu ya. Jadi memang nggak semua ideal gitu kan. Nah tapi apakah artinya nggak bisa diaplikasikan? Nggak juga. Kita bisa ketika anak lagi tidur dan dia lagi merengek gitu kan, kita bisa mendiamkan dulu, kita bisa menelah dulu kira-kira dia bisa ngatasin sendiri nggak gitu kan. Jadi nggak yang langsung kita angkat tadi seperti yang tadi dibilang. Jadi kesimpulannya adalah yang ingin saya sampaikan adalah kondisi apapun, berpunya ataupun tidak berpunya, itu merupakan kondisi terbaik dalam mengasuh anak gitu. Contohnya di dalam kondisi ketika anak lahir dengan kondisi tidak berpunya, kita bisa membangun mental berjuang gitu ya untuk meraih kesuksesan gitu ya. Dan ketika kita mendidik mereka dengan benar, dengan perspektif yang benar, mereka akan tumbuh menjadi orang yang peduli dan akan memudahkan hidup orang lain gitu, karena dia tahu bagaimana susahnya hidup gitu. Nah tapi untuk yang kondisinya berpunya gitu ya, bagaimana kita bisa mengajarkan anak ini untuk empati dan bertanggung jawab sehingga dia bisa melanjutkan kejayaan orang tuanya gitu ya, dengan tetap bersikap rendah hati dan juga bermanfaat gitu buat orang lain. Sangat luar biasa. Sebenarnya banyak sekali yang saya mau tanyakan ya, tapi karena waktu sudah habis, sangat menyenangkan sekali. Terima kasih Mas Anas, terima kasih Mbak Sela, terima kasih teman-teman yang sudah menonton di episode pertama ini. Sebenarnya episode pilot kita ya, apakah perdana ya kayaknya ya, perdana itu kita buat, karena
selama ini kan mungkin teman-teman yang subscribe atau follow IG, YouTube atau TikToknya hanya melihat secara satu arah aja ya, bahasa parenting, Mas Anas membahas tentang leader kepemimpinan dan lain-lain, dan kita dipertemukan nih dalam cuap-cuap, jangan asal berucap. Terima kasih teman-teman.